Ini dia nih, HP gaming beneran di 2 jutaan. Udah ada shoulder buttonnya di harga 2 jutaan. Ini adalah Nubia Neo 2 5G, smartphone gaming terbaru dari ZTE Nubia dengan harga 2 jutaan. Menariknya, di harga 2 jutaan kita bisa dapetin smartphone dengan dual gaming shoulder trigger. Padahal trigger seperti ini umumnya cuma ada di smartphone gaming serius yang harganya jauh banget di atas yang satu ini. Tapi nggak hanya triggernya aja yang jadi andalannya ya. Smartphone ini SoC juga anti mainstream. Pakai Unisoc T820, RAM-nya 8GB dan storage internalnya 256 GB. Layarnya udah pakai refresh rate 120Hz. Baterainya juga udah besar di 6000 mAh. Sahabat apa smartphone gaming ini? Langsung aja simak review yang kali ini ya. Oke, Nubia Neo 2 5G ini adalah penerus dari Nubia Neo 5G yang sempat hadir di tahun 2023 yang lalu. Udah pernah loh kita buat reviewnya. Kalau kalian kelewat mungkin karena kalian belum subscribe, makanya tahu dong harus ngapain. Oke, balik lagi ke sini. Tentunya karena ini adalah versi baru dari Nubia Neo series ya. Jadi tentunya di sini ada banyak penyempurnaan dan perbaikan dibandingkan yang sebelumnya, dan fitur-fitur baru juga udah ada. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat paket penjualannya dulu ya. Untuk unit yang kami terima seperti ini ya boxnya ya, dan isi dari paket penjualannya itu adalah pertama ada unit smartphone Nubia Neo 2 5G dengan screen protector yang sudah terpasang. Ada adapter charger 33 watt. Jadi ada chargernya, ada chargernya di sini. Kemudian kabel USB-C to C di sini. Ada case pelindung juga dan ada dokumen. Nah, menurut ZTE Nubia yang dikirimkan kami ini desain dari boxnya itu merupakan versi sampel. Sedangkan box untuk versi retailnya akan beda dengan yang kami terima. Tapi seharusnya isi paket penjualannya nggak beda. Nah, untuk desainnya smartphone ini disebut menggunakan Bionic Mecha Design yang disebut menghadirkan kesan futuristik. Smartphone ini menggunakan gaya serba flat, jadi sisi belakang flat dengan frame yang juga flat. Tapi smartphone ini tidak terlihat terlalu kotak ya, karena bagian sudut pertemuan bodi belakang dan frame itu tidak menghasilkan sudut yang tajam. Umumnya disebut sebagai 2,5D ya. Untuk opsi warnanya ada 3, yaitu Storm Grey, Frost Silver, dan Sunfire Yellow seperti yang kami pegang ini. Untuk dimensinya panjang 166 mm, lebar 76,1 mm dan ketebalan 8,5 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 208 gram. Jadi untuk smartphone dengan baterai 6000 mAh terbilang nggak terlalu tebal dan tidak terlalu berat sebetulnya. Sekarang kita lihat di sisi kanan ya. Di sini ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint scanner. Kemudian ada 2 buah tombol sentuh yang disebut sebagai shoulder trigger. Kedua tombol ini berfungsi layaknya tombol L1 dan R1 di controller buat game. Ini merupakan hal yang baru ya. Di versi sebelumnya nggak ada nih 2 tombol ini. Beralih ke sisi atas ada mikrofon. Kemudian di kiri ada SIM tray non-hybrid. Jadi bisa untuk dual nano SIM, tapi tidak ada slot untuk micro SD di sini ya. Kemudian ada tombol volume. Beralih ke bawah ada mikrofon lagi. Jadi smartphone ini ada 2 total mikrofonnya. Kemudian ada port USB-C dan ada grill speaker. Tentunya ini bukan speaker yang sendirian ya, temennya ada kok ya. Beralih ke depan, di sini ada layar 6,72 inci, panel IPS, resolusi 2400 x 1800 pixel atau Full HD+. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Nah, yang satu ini adaptif, bisa naik sampai 120 Hz kalau ada aktivitas dan bisa turun ke 60 Hz kalau lagi tidak ada aktivitas. Untuk brightness, hasil pengujian kami di indoor itu mencapai 511 nits. Sementara untuk simulasi outdoor ternyata brightness-nya itu masih mirip-mirip aja di kisaran 513 nits. Sepertinya ini memang brightness tertinggi yang ditawarkan oleh smartphone yang satu ini. Untuk color gamut, smartphone ini memiliki 1 mode warna saja. Jadi color gamutnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini bisa disimpulkan kalau layar smartphone ini lebih diarahkan untuk 100% sRGB, baik untuk coverage maupun volumenya. Untuk bezelnya memang belum bisa dibilang tipis ya, apalagi untuk bezel sisi bawahnya ini cenderung lebih tebal ketimbang sisi yang lainnya. Nah, lari ke earpiece-nya ini terletak di bezel bagian atas dan sekaligus merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone yang satu ini. Speaker ini dikatakan dilengkapi dengan solusi audio DTS:X Ultra. Volume yang dihasilkan dari speaker ini udah cukup lantang dan kualitas suaranya tergolong mencukupi lah untuk kelas harganya ya. Nah, untuk kamera selfie-nya ini modelnya pakai model punch hole. Nah, ini juga peningkatan dibandingkan pendahulunya yang pakai model water drop. Ini adalah kamera 16 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Beralih ke belakang, kamera utamanya 50 megapiksel f1.8 autofocus. Perekaman video sampai 1080p 30 fps. Kemudian ada kamera 2 megapiksel depth sensor ya. Ya, anggap aja kamera bonus di sini. Nah, untuk LED-nya tentu ada, ini ada LED flash juga di sini. Untuk fiturnya ada banyak, dilihat
dilihat aja dalam list yang satu ini, oke? Nah, kita sekarang beralih ke jeroannya ya. Kita untuk spesifikasi internalnya SoC pakai Unisoc T820. Ini adalah SoC yang sama dengan Nubia Neo 5G sebelumnya. SoC ini pakai fabrikasi 6 nanometer dan punya CPU octa-core. Konfigurasinya adalah 1 Cortex A76 2,7 GHz, 3 Cortex A76 2,3 GHz dan 4 Cortex A55 di 2,1 GHz. Sementara untuk GPU-nya pakai Mali G57 MC4. Saran kami sih jangan menyimpulkan apa-apa dari spek ini, nanti kita lihat aja hasil pengujiannya, oke? Lanjut untuk RAM dan storage-nya. Di sini hanya ada satu opsi ya, RAM-nya 8GB dan storage-nya adalah 256GB. RAM-nya pakai LPDDR4X, sementara untuk storage-nya udah pakai UFS 3.1. Nah, ini juga peningkatan dari sebelumnya, karena yang dulu pakai eMMC. Saat kami cek menggunakan aplikasi benchmark, kecepatan baca bisa nyampe 1900 MB per second. Jadi benar, ini ada di kisaran performance-nya UFS 3.1. Nah, di sini ada juga fitur extended RAM sampai 12GB yang menurut kami sih nggak perlulah dipakai yang satu ini. Lanjut untuk baterai. Ini adalah baterai 6000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt. Ini juga meningkat dibanding pendahulunya yang pakai baterai 4500 saja dan dukungan fast chargingnya 22,5 watt saja. Nah, kalau butuh bypass charging, di sini juga sudah ada. Jadi smartphone gaming banget ya. Nah, untuk sensor-sensor juga lumayan lengkap di sini. Bisa dilihat lengkap sampai ke gyroscope-nya juga hardware di sini. Ya, HP gaming kan. Nah, untuk konektivitas dia bisa 2G, 3G, 4G dan 5G tentunya ya. Kan SoC-nya pakai Unisoc T820. Ini memang udah support 5G. Untuk Wi-Fi-nya dia Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.2. Untuk Bluetooth codec dia ada SBC, AAC dan bisa LDAC juga. NFC tentunya ada, USB juga bisa, OTG di sini. Menariknya, FM radio juga masih ada ya, tapi kita butuh menggunakan headset yang terpasang ke smartphone untuk antena. Tapi karena smartphone ini nggak punya jack audio, jadi gunakan yang ujungnya USB-C atau pakai adapter. Untuk keamanannya dia pakai fingerprint sensor dan ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai MyOS 13 berbasis Android 13. Ini agak sayang ya, dia pakai Android 13. Padahal menurut kami akan lebih bagus kalau pakai Android 14 nih. ZTE Nubia sendiri menjanjikan bahwa update software itu ada selama 2 tahun. Menariknya OS-nya ini sendiri bebas dari iklan. Iya, untuk harga segini bebas dari iklan. Tapi kalau aplikasi pihak ketiga memang masih ada. Untungnya jumlahnya nggak banyak dan bisa di-uninstall kalau memang kita tidak butuhkan. Di sini juga terdapat fitur Game Space 2.0 yang memiliki beragam fungsi untuk menunjang aktivitas gaming. Fitur ini bisa diakses melalui slider saat buka aplikasi game ya. Ada akses ke mode Rise yang membuat smartphone seharusnya memberikan performa terbaik saat menjalankan game. Ada juga beragam fungsi lainnya yang bisa diakses dari Game Space 2.0 ini seperti mengaktifkan charge bypass dan juga mengatur tombol dual gaming shoulder triggernya. Oke, kita masuk ke pengujian performa ya. Pertama dengan Antutu 9 dulu, kita dapat 448 ribuan. Nah, kalau untuk Antutu 10 sayangnya saat kami coba ya, aplikasinya memaksa kami untuk menggunakan versi 3D Lite. Untuk skornya sendiri kita dapat di angka 544 ribuan kalau pakai versi 3D-nya Lite. Ini jangan dibandingkan dengan yang kita tes tanpa 3D Lite ya. Lanjut untuk Geekbench 5 single core 658 multicore di 2264, Geekbench 6 single core 890 multicore di 2392. Untuk CPU throttling test selama setengah jam kita dapat 81%, lumayan oke. Untuk Trimark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik skornya di 3523. Trimark Wildlife Stress Test base skornya di 2006, lowest score di 1995. Jadi stability-nya ada di 99,4%. Ini bagus kestabilannya. Untuk GFX Bench T-Rex offscreen 1080p dapat 82 fps, Manhattan 3.1 1080p offscreen dapat 37 fps. Nah, itu di pengujian pakai benchmark. Sekarang kita uji pakai game langsung. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimum, kita menggunakan mode Rise yang bisa diakses melalui menu Game Space 2.0 tadi. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Di game ini refresh rate layarnya bisa berjalan di 120 Hz. Jadi kita bisa dengan nyaman memainkan game ini di 120 fps. Mantap. Real Racing 3 sama, di sini juga refresh rate bisa mencapai 120 Hz. Jadi kita bisa menikmati game balapan ini dengan frame rate yang cukup tinggi. Saat dimainkan frame rate ada kisaran 95 sampai 120 fps. Terbilang hasil yang lumayan baik di sini. Lanjut untuk Mobile Legends. Di sini setting grafis terbuka sampai ultra dan setting frame rate-nya terbuka juga sampai ultra alias 120 fps. Tapi saat kami mainkan dengan setting tersebut ditambah dengan HD on plus shadow on, frame rate yang kami dapatkan ada kisaran 70 sampai 80 fps baik sedang sepi maupun saat ada battle yang cukup rame. Setelah bermain 3 match berturut-turut pun hasilnya terbilang mirip. Memang belum bisa mendapatkan sampai 120 fps, tapi ya bisa main di frame rate 70 sampai 80 fps menurut kami masih terbilang cukup nyaman, apalagi setting grafiknya ultra nih.
Lanjut, PUBG Mobile. Untuk yang satu ini, opsi setting frame rate terbuka sampai ekstrim atau 60 fps untuk setting graphics smooth. Saat dimainkan dengan setting smooth ekstrim, ya stabil di 60 fps, keentengan. Nah, untuk gyro aiming nggak ada masalah sama sekali karena sensor gyronya kan hardware, jadi mulus di sini. Nah, di game tembak-tembakan seperti PUBG Mobile ini kami rasa sangat cocok untuk pakai tombol shoulder triggernya. Pengaturan untuk tombolnya sendiri bisa diakses dari fitur GameSpace 2.0 ya. Sebagai contohnya, di sini kami menggunakan trigger di sebelah kanan untuk nembak dan trigger sebelah kiri untuk buka scope. Saat dicoba, tombolnya cukup responsif, jadi memberikan pengalaman gaming yang sangat asik di sini. Lanjut, Free Fire. Di game yang saat ini opsi setting grafis terbuka bisa sampai max, sedangkan untuk opsi setting frame rate terbuka sampai high. Saat kami coba bermain di setting tersebut, frame rate-nya bisa jalan rata di 60 fps, baik sedang sepi maupun sedang rame. Sama seperti PUBG Mobile, kami rasa game satu ini cocok banget pakai shoulder triggernya. Dan bener aja, ternyata main game tembak-tembakan dengan pakai shoulder trigger seperti ini memang menambah pengalaman bermain jadi lebih asik. Lanjut ke Genshin Impact. Tentunya kita juga mainin game yang satu ini ya, tapi settingnya ya tentunya di lowest 60 fps. Skenario seperti biasa, bolak-balik monster DW setengah jam ya. Pertama-tama kita coba dulu tanpa pakai kipas pendingin. Rata-rata frame rate kami dapat sekitar 40-50 fps baik saat jalan-jalan maupun sedang ada battle. Hasil ini pun kami rasakan sampai pengujiannya selesai atau sekitar setengah jam bermain. Untuk average fps-nya sekitar 46,5 fps. Untuk suhunya, setelah dimainkan selama setengah jam, titik terpanas untuk bagian layar ada di angka 46-47 derajat Celcius. Sementara untuk titik terpanas di belakang smartphone itu ada di sebelah modul kameranya, di sekitar 49-50 derajat Celcius. Ini terbilang cukup tinggi menurut kami. Ada kemungkinan sistem pendinginnya memang membuang langsung panasnya keluar ya. Ya betul-betul seperti smartphone gaming jadinya. Kemudian kami juga coba mainkan dengan kipas pendingin ya. Di 10 menit terakhir pengujian ketika sedang jalan-jalan maupun battle, frame rate-nya kami dapatkan juga ada di kisaran 40-50 fps. Hasilnya mirip dengan tanpa pakai kipas pendingin. Untuk average frame rate-nya pun itu kurang lebih berubah cuma sedikit lah di 47,3 fps. Ya untuk hasilnya menurut kami rankingnya adalah C. Walaupun ini C yang agak tinggi sih sebetulnya, walaupun belum nyampe C+ ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Tapi jangan dalam sini, kita coba di luar ya. Oke, di tangan saya sekarang udah ada si Nubia Neo 2 5G. Dan kita bakal ngetes kemampuan kameranya ya. Sampel-sampel foto dan video kali ini bakal saya yang ambil. Tapi nanti proses penilaiannya akan dibantu oleh Bang Kris. Tapi berhubung Bang Kris yang lagi berhalangan hadir di kantor, jadinya untuk sekarang openingnya saya bikin sendiri dulu. Bang Krisnya nggak ada. Oh ya, untuk audio yang direkam saat ini adalah hasil dari mikrofonnya si Nubia Neo 2 5G ya. Kualitas audionya sih kalau menurut saya ini udah lumayan oke. Dan ini juga udah dual mikrofon. Jadi udah mencukupi lah untuk kelas harganya. Halo semuanya, saya kebetulan lagi di luar negeri, tapi saya masih ikut bantu cek-cek kok. Dan untuk VO kali ini masih sama saya dulu ya. Kedepannya juga akan ada waktunya Noval sama Isan VO sendiri. Nah, kita lanjut bahas video kamera selfie-nya. Detailnya belum bisa kami bilang oke sih ini. Ketajamannya berlebihan, atau istilahnya itu oversharpen. Warnanya cenderung kekuningan kalau dilihat dari monitor yang kami gunakan. Bukan hal yang jelek, tinggal disesuaikan dengan selera aja. Mungkin ada yang nggak suka, tapi mungkin ada yang suka juga. Untuk dynamic range, di sini terlihat kalau background-nya itu overexpose, tapi bagian wajah masih bisa ditampilkan dengan cukup jelas. Untuk resolusinya, sayangnya cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Ditambah lagi belum bisa menggunakan stabilizer, jadi ya videonya terasa goyang saat dibawa jalan seperti ini. Sekarang lanjut ke kamera utamanya, detailnya sih mendingan ya, cukup terasa apalagi setelah cobain kamera selfie-nya. Namun dari segi warna, kalau menurut kami ini malah lebih baik kamera selfie-nya. Skin tone agak terlihat kemerahan kalau di kamera utamanya dan overall terlihat lebih pucat sih. Bisa kalian lihat dari warna daun di sekitar. Untuk dari mic range, di kamera utamanya masih terbilang mirip dengan kamera selfie-nya. Bagian highlight masih terlihat overexpose, namun bagian wajah masih bisa terlihat dengan jelas. Untuk resolusinya sama ya, kamera utamanya mentok di 1080p 30 fps aja. Ada fitur stabilizer yang bisa diaktifkan di sini, tapi saat kami coba, videonya tuh masih terlihat goyang ya. Sepertinya fitur ini memang belum berjalan maksimal. Sekarang kita coba kondisi low light, kamera selfie-nya seperti ini. Warna masih bisa terjaga, tapi kualitas gambarnya, ya gitu deh. Frame rate juga terasa drop, nggak jalan di 30 fps, jadi videonya memang kurang mulus. Kalau di kamera utamanya, menurut kami hasilnya sekedar oke aja. Detailnya memang berkurang, tapi asalkan buka di tempat yang gelap total, detail dari gambar masih cukup terlihat.
Saat di bawah jalan, jitternya masih cukup terasa. Jadi kalau bikin video sambil jalan seperti ini, hati-hati aja kalau bisa tangan lebih stabil. Sekarang kita masuk ke bagian fotografinya. Menurut kami, foto yang dihasilkan memang bukan yang terbaik. Sekedar cukup aja, baik itu untuk kamera selfie ataupun kamera utamanya. Portrait mode ada di sini, dan hasilnya terbilang cukup rapi. Untuk kondisi low light, smartphone ini punya night mode yang bisa menghasilkan foto yang lebih terang. Ini adalah hasil dengan menggunakan mode auto, dan yang ini adalah hasil menggunakan night mode. Hasilnya memang jadi jauh lebih terang, cocok untuk digunakan di tempat yang pencahayaannya itu kurang ya. Tapi kalau untuk di tempat yang pencahayaannya mencukupi, pakai mode auto juga nggak masalah. Sedikit catatan aja, night mode ini hanya bisa berjalan untuk kamera utamanya aja, dan tidak bisa dipakai untuk kamera selfie-nya. Jadi kalau mau ambil foto selfie, pastikan pencahayaan di sekitar cukup oke ya, agar hasilnya tuh maksimal. Oke, tadi itu pengujian basicnya, sekarang kita coba beberapa fitur ekstranya. Di sini ada fitur 50 megapiksel untuk menghasilkan foto full resolution tanpa pixel binning. Ini hasilnya ketika dibandingkan dengan mode autonya. Sayangnya menurut kami, bedanya tidak terlalu signifikan. Jadi di mode autonya udah cukup sebetulnya. Kalau mau fotografi manual, kita bisa pakai fitur Pro Mode di sini. Kita bisa mengatur ISO dari 100 sampai 3200, sementara untuk shutter speed tersedia dari 1/1000 detik sampai 0,5 detik. Tapi sedikit catatan, mode Pro-nya ini hanya tersedia untuk kamera utamanya aja, dan hanya bisa digunakan untuk foto, video belum bisa. Oke, kalau ditanya apa yang kurang dari kameranya Nubia Neo 2 5G ini, menurut kami ada beberapa sih. Yang pertama adalah tidak ada kamera ultra wide, kemudian stabilizer videonya belum oke. Terkait resolusi perekaman videonya juga mentok di 1080p 30 fps saja. Dan terakhir, overall kemampuan kameranya memang bisa dibilang di bawah rata-rata smartphone 2 jutaan zaman sekarang. Tapi mengingat smartphone ini fokusnya di gaming banget, jadi bisa dimaklumi kalau ZTE kurang fokus di bagian kameranya. Oke, sekian dulu pengujian kameranya Nubia Neo 2 5G. Sekarang kita lanjut lagi ke pengujian berikutnya. Oke, lanjut lagi untuk pengujian baterai dengan local YouTube playback 1080p ya. Jadi kita download dulu videonya pakai YouTube, terus kita putar tanpa WiFi. Kita dapatkan waktu 26 jam 53 menit ya, hampir 27 jam. Hasil yang cukup baik nih ya. Sementara untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang 3% dalam 30 menit. Untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterai turun sekitar 4%. Genshin Impact lowest 60 fps, baterai berkurang 10% dalam setengah jam. Lagi-lagi, ini adalah hasil yang cukup oke di sini. Nah, untuk charging kita pakai charger bawaan dan hasilnya sampai 50% kita butuh waktu 32 menit. Sementara untuk dari kosong sampai penuh kita butuh waktu 1 jam 16 menit. Mengingat baterainya 6000, ini adalah hasil yang wajar, bahkan cenderung sedikit kencang sebetulnya untuk kelas harganya. Lanjut untuk Netflix, sayangnya ini masih wideband L3 ya, jadi bisa streaming sampai SD aja. Dukungan HDR juga belum ada. Kalau mau bagus kualitasnya, ya di-download aja di high quality terus baru diputar belakangan ya. Untuk YouTube streaming bisa sampai 4K 60 dan support HDR, tapi hasilnya agak patah-patah ya. Kalau mau yang rapih itu di 1440p atau 1080p aja. Lagian layar juga nggak 4K kan. Untuk haptic feedback secara umum getaran yang dihasilkan saat mengetik terasa halus tapi sedikit panjang ya. Jadi bukan yang terasa premium tapi wajar untuk smartphone di kelas harganya. Untuk WiFi sharing sayangnya nggak ada. Jadi saat kita nyalakan fitur hotspot, saat sedang terhubung ke WiFi, smartphone secara otomatis memutuskan koneksi jaringan dengan WiFi. Nah, untuk harganya, Nubia Neo 2 5G ini hadir dengan satu konfigurasi RAM dan storage saja, yaitu 8256, dan harganya resminya di 2.999.000. Tapi di masa pre-order mulai tanggal 21 Juni itu harganya diturunkan ke 2.749.000. Untuk info lebih lanjut, langsung aja cek ke sosmednya ZTE ya, di @ZTE Mobile Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia masih pakai Android 13. Untungnya ini udah ada janji 2 kali update, jadi paling nggak dia akan nyampe Android 15 ya. Kemudian, dia cuma dilengkapi dengan single kamera plus bonus aja untuk sistem kamera utama. Di sini belum ada kamera ultra wide. Lalu perekaman video terbatas di 1080p 30 fps aja. Kemudian di sini udah nggak ada slot micro SD, jadi pastikan aja bahwa storage-nya udah cukup buat kalian. Audio jack di sini juga tidak ada. Lalu suhu smartphone-nya ini bisa cukup tinggi kalau main game berat seperti Genshin Impact. Jadi pastikan aja kalian pakai kipas ya. Kemudian dia belum bisa streaming full HD di Netflix karena masih wideband L3. Tapi triknya udah kita kasih tahu tadi ya. Kemudian untuk WiFi dia nggak bisa WiFi sharing, tapi hotspot sih masih bisa. Nah, untuk kelebihannya dia punya shoulder trigger seperti smartphone gaming kelas atas. Nih kalau mau ngaku-ngaku gaming nih harusnya emang harus punya gini nih. Di bawah 3 juta juga udah punya dia ya. Dan kemudian dia sudah support konektivitas 5G. Ya, ini bukan G99 4G lagi ya. Refresh rate layar udah 120 Hz. Beberapa game juga udah bisa manfaatin 120 Hz-nya. RAM dan storage-nya udah cukup mumpuni lah untuk harganya. Baterainya
besar di 6000 mAh dan daya tahan baterainya cukup awet. NFC ada, FM radio ada, jadi ada opsi hiburan gratis di sini. Dual speaker juga udah ada, mikrofon juga ada dual, sensor juga terbilang relatif lengkap di sini. Paket penjualannya juga masih lengkap dan desainnya gaming banget ini. Ya, itulah Nubia Neo 2 5G. Kalau dibandingkan dengan pendahulunya, yang satu ini memang menawarkan beberapa penyempurnaan di beberapa bagian seperti di baterai, kemampuan charging, serta jenis storage yang digunakan. Kemudian adanya penambahan dual shoulder gaming trigger di smartphone juga membuat dia jadi smartphone gaming banget ya. Secara performa pun terbilang cukup oke untuk mainin beberapa game populer, membuatnya sangat cocok sebagai smartphone gaming terjangkau. Pada akhirnya kita bisa bilang bahwa yang satu ini hadir sangat menarik sekali. Kenapa? Karena sepertinya fitur yang tersedia di sini benar-benar membuat jadi sebuah benchmark untuk smartphone gaming di kelas terjangkau. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.